Salam, selamat tahun baru kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat tahun 2025 ini. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lagi dihitung-hitung kesalahan-kesalahan tahun lalu, karena Tuhan telah menghapusnya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu semuanya. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Itu bagian dari pemberitaan tentang firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9 menjadi epistel pada tanggal 5 Januari tahun 2025. Kita baca mulai ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu ada terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan biasanya ini sedikitnya sampai ayat 14 yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes, Rasul Yohanes pada awal bukunya ini tegas mengatakan Beresit haya hadabar wihadabar haya et ha Elohim. Itu Beresit. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Beresit bara Elohim, ya. Beresit bara Elohim, apa sambungannya? Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tapi jangan salah, kita buka lah dulu. Beresit bara Elohim et hasamaim we et haaretz. Dan di Amsal 9 Amsal 8 ayat 22 dikatakan di sana, Yehwa kanani resit darko. Jadi ada tiga kata yang memberitakan tentang resit. Beresit, pada mulanya, at the beginning. Manalah dua-duanya? Sudah terbiasa memang anak-anak kita mengucapkan ayat Genesis 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresit bara Elohim et ha samaim we et ha aretz.
dan kurang sering dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Elohim, adalah Allah. Dan sangat jarang mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan aku, kata hikmat itu, sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi mana yang harus kita pahami ya? Yohanes tahu tentang berita yang dua itu, tentang Kejadian 1 ayat 1 dan Amsal 8 ayat 22. Lalu dia lebih maju lagi mengatakan bahwa yang pertama sekali adalah firman Tuhan, karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Lalu kesanalah kita dapat memahami Amsal 8 ayat 22 itu, bahwa yang pertama-tama Tuhan ciptakan adalah hikmat, menjadi bagian integral daripada firman itu. Bahkan firman itulah yang menciptakan hikmat itu untuk dia gunakan menciptakan langit dan bumi. Karena terus terang baik kitab Kejadian maupun kitab Yohanes maupun kitab Amsal mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan. Dan kalau kita baca dalam Amsal 8 ayat 23 ya, 24, 25, 26 tegas dikatakan, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung. Jadi setelah adalah hikmat itu dimiliki oleh Tuhan atau firman itu, barulah diadakan penciptaan, dan penciptaan itu sangat teratur. Elohim menciptakan langit dan bumi, dan bumi ditutupi oleh kegelapan, ya, dan ada samudera raya yang juga ditutupi oleh kegelapan. Bumi belum berbentuk dan masih kosong, tetapi roh Allah mengerami air samudra itu, atau melayang-layang di atas air samudra, permukaan air samudra itu. Lalu dengan demikian dimungkinkanlah ada kehidupan di dalam air samudra tersebut, yang penegasannya diberitahu di dalam langkah-langkah penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan secara teratur. Jadi dulu Yohanes itu lebih menggapai pada permulaan sekali lah, pada diri Tuhan dalam hubungannya dengan penciptaan. Nah, jadi Jehovah Elohim adalah pencipta yang dalam dirinya ada firman, ya, dan juga roh Allah. Jadi di dalam penciptaan itu sudah diberitahu tentang adanya Trinitas, ya. Saya tidak katakan Tritunggal, tapi Trinitas. 3 cara Tuhan memperkenalkan diri, 3 penampakan Tuhan sebagai Bapa, sebagai Anak,
sebagai roh, atau sebagai Bapa, sebagai firman, dan sebagai roh. Dan dikatakan dengan tegas oleh Yohanes bahwa permulaan itu adalah ada firman. Dan firman itu adalah Elohim sendiri, Tuhan Allah sendiri. Dan firman itu dibuat memiliki hikmat untuk mencipta. Tentu saja itulah hikmat Tuhan, kan. Lalu terjadilah penciptaan langit dan bumi. Dan di sana ada bumi yang belum berbentuk, bumi yang kosong, samudra raya yang ditutupi kegelapan, ya, dan roh Allah yang bekerja untuk mempersiapkan penciptaan di dalam air. Lalu kemudian firman itu bekerja, berfirmanlah Allah. Jadi Allah menggunakan firman-Nya, ya. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama Ahad, yang di kemudian hari kita kenal sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus yang adalah terang dunia itu. Jadi Yesus dibangkitkan itu sebagai jadilah terang, maka terang pun jadilah. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus tidak ada terang, ya, dalam keagamaan seluruh umat manusia. Tapi dengan kebangkitan dari hari pertama itu, ya, Tuhan membawa terang, diingatkan kepada penciptaan itu kembali. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, lihatlah betapa baiknya Tuhan untuk membuat kebaikan kita. Katakan di dalam Yohanes yang kita baca tadi, ya, tidak diragukan kebenarannya bahwa firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi alat kerja Tuhan mencipta. Itu dalam Amsal 8 ayat 22 sampai ayat 31. Firman itulah yang menjadikan segala sesuatunya ada. Itu kebenaran Alkitab. Berita dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 2 itu diulangi di dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Dan yang paling utama dalam renungan kita adalah bahwa Tuhan itu adalah terang, dan terang itulah yang menciptakan terang sebelum ada matahari, bulan, dan bintang. Terang diciptakan agar zoe dimungkinkan. Tidak hanya bio yang dimungkinkan, tetapi zoe, ya, hidup yang berjasmani dan yang berroh. Lalu ada bio yang bernapas. Itu diberitakan di dalam Kejadian 2 bahwa manusia diciptakan dari tanah yang dibentuk, lalu Tuhan mengimbuskan nismat haya, ya, melalui hidung
bentuk yang di apa itu diciptakan itu, dibentuk itu. Lalu manusia itu hidup menjadi makhluk hidup, nefas haya. Jadi nismat menjadi nefas haya. Dan siapa yang bernefas masih punya darah yang hidup. Ya. Kalau sudah nefasnya mati, darahnya juga mati. Makanya kita dilarang memakan darah. Ya, karena di dalam darah itu adalah nafas hidup, nyawa. Tetapi kita tidak pernah makan darah walaupun kita makan mudar. Karena mudar adalah darah yang sudah mati dan tidak punya nyawa lagi. Sama seperti tahu darah, ya. Bagi kita itu tahu mudar itu, bukan tahu darah. Bagi mereka lah yang dikatakan tahu darah. Kalau bagi kita itu tahu gota, sehingga jelas dan tegas tidak ada nyawa lagi di sana. Jadi kita tidak melanggar firman Tuhan soal makan darah itu, soal makan gota itu. Terang itu yang paling berperan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Samudra Raya tidak menjadi terang kalau tidak ada terang yang meneranginya. Ya, kalau Samudra Raya masih terus gelap, hancurlah dunia ini. Tidak jadi sesuatu. Tetapi Tuhan menciptakan terang yang bisa cahayanya menembus sampai ke dasar laut. 10 kilometer dalamnya ke bawah. Ya, sangat terasa karena dengan adanya terang yang bikin panas itu, oksigen terjadi di dalam Samudra Raya itu, dan oksigen itu memungkinkan adanya kehidupan, memungkinkan diciptakannya kehidupan yang bernyawa, bernapas di dalam Samudra Raya itu. Yohanes sebenarnya melihat semuanya itu dan memahami semuanya itu. Jadi pada mulanya bersama-sama Allah, firman itu, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun telah terjadi di antara segala yang dijadikan. Itulah firman Tuhan. Ya, seolah-olah dibelakangkan Bapa di sana, pemilik firman itu, ditonjolkan yang bekerja menciptakan segala sesuatu yang ada itu. Dan firman itulah yang punya hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Zoe itu. Jadi kalau kita masih hidup, kita masih punya roh, ya, maka kita manusia yang bisa dikatakan sebagai manusia terang. Kalau tidak punya roh lagi, yaitu hanya bio. Makanya kaum ateis yang tidak percaya pada Tuhan Yesus itu, pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, hanya sekedar bio kehidupan mereka, kehidupan bernyawa atau bernapas saja itu. Tidak ada roh mereka. Makanya Tuhan tidak mengenal mereka nanti di dalam penghakiman. Langsung dibuang aja ke neraka begitu. Jadi terang itu tegas dikatakan Yohanes bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Itu adalah pendapat yang sangat umum, ya. Kalau kita masuk rumah udah malam, sebelum kita tekan tombol lampu listrik masih gelap kan, dan kita dedap, hampir tidak bisa melihat apa yang terjadi di rumah. Setelah kita tekan tombol, listrik nyala, ya, nampaklah di situ segala sesuatunya yang ada dalam rumah. Ya, itulah bahwa kegelapan tidak bisa menguasai terang. Makanya kita harus pegang terang itu, dan itulah yang kita rayakan di dalam kelahiran Yesus Kristus, karena sang terang itu yang datang, ya. Makanya kita ikuti tradisi
Yahudi membakar lilin di atas kaki dia yang bernama Hanukkah atau Hanukia, karena kelahiran Yesus Kristus adalah hari perayaan diciptakannya terang. Dan di hari Natal itu datang terang dunia, dan kita sambut dengan terang dunia itu. Biasanya lilin yang dibakar sebagai pertanda bahwa pembawa terang itu bisa saja menghabiskan dirinya, dimakan oleh terang itu sendiri, api terang itu. Masih jarang dikatakan lampu listrik untuk kaki dia itu ya. Tapi di rumah saya tentu ada listrik lah dibikin, yang artinya tak bisa nyala listrik itu kalau tidak tombolnya dicokkan kepada induk. Ya, demikian juga kita, terang yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dan kita miliki tak mungkin menyala kalau hubungan kita putus dengan Allah Bapa, dengan Tuhan. Jehovah Elohim, Yeshua Mashiach, Ruach HaKudus. Kalau putus tidak nyala itu, pastilah. Jadi nyalakan terangmu. Jangan hanya seperti dibilang oleh Gurang Garam, nyalakan merahmu. Jangan ada itu. Nyalakan terangmu sekarang. Sehingga segala unsur kegelapan dari duniamu, lingkunganmu, dari dirimu dijauhkan semua. Ya, itu hebatnya memiliki Tuhan Yesus. Kemudian ada saksi tentang terang itu, yakni Yohanes. Maksudnya Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes penulis kitab Injil ini. Yohanes Pembaptis itulah yang merintis jalan kepada Tuhan Yesus, bahwa dia menegakkan kerajaan surga yang adalah kerajaan terang itu, di mana ada kehidupan dapat dinikmati dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Yohanes Pembaptis bukanlah terang itu, dia adalah perintis. Kalau kita katakanlah dia adalah lilinnya api Tuhan Yesus ya. Ya, kalau kita katakan lilinnya itu, Yohanes Pembaptis kan juga menyalakan terang itu dan beritakan tentang Tuhan Yesus, padahal dia habis dan akhirnya dihukum pancung oleh Herodes yang jahat itu kan. Jadi makanya kita bisa konsentrasi untuk memuji Tuhan Yesus dan memuja Dia, membesarkan dan mengagungkan Dia sebagai terang hidup kita dan sebagai juru selamat kita. Kita juga wajib memberi kesaksian tentang itu, karena kalau pada kita dinyalakan terang Tuhan dan kita bawa, mungkin sekali itu kita memang harus bisa saja tersiksa, menderita, tapi terangnya tidak padam. Itu yang penting. Berapalah penderitaan dunia ini? Enggak berapa itu. Adalah kebanggaan bagi Kristen kalau memang dia menderita oleh karena memberitakan, menyaksikan Yesus Kristus, terang dunia itu. Karena bilang sama kawan-kawan, jangan siksa orang Kristen itu, jangan buat kebanggaan bagi diri mereka. Kalau kau mau melenyapkan kekristenan dari dunia ini, biarkan aja mereka, tak usah bikin pangaliliun, tak usah bikin pengejaran dan penyesahan bagi mereka. Kalau orang Kristen kan didesak, dibikin menderita, mereka semakin kuat, ya. Karena makanya seperti dikatakan orang, semakin dibabat, semakin merambat, ya kan? Semakin didebat, semakin akurat, kan kayak gitu. Jadi, tapi seperti di Eropa, Kristen ini kan dibiarkan tidak ada tantangan, akhirnya hilang sendiri kekristenan di Eropa sekarang. Kan susah itu. Makanya saudara-saudaraku yang anti Kristen, hentikan anti Kristenmu itu. Kalau kau ingin pengikut Kristus tidak ada di Indonesia, biarkan mereka bekerja sendiri. Ya. Tak usah mereka punya tantangan hidup. Tapi kalau kau tantang, mereka akan semakin hidup itu. Semakin menyala terangnya itu. Jadi mana yang kau pilih, ya? Kami memilih terang itu yang semakin menyala. Dan kami sangat bersyukur kalau memang orang sudah dapat memahaminya, terang Kristus itu kan. Makanya Tuhan Yesus datang membebaskan manusia dari dosa, ya.
Dan kita menyambutnya. Tuhan Yesus menganugerahkan keselamatan kepada kita dan kita menyambutnya juga. Ya, sehingga terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang kepada kita. Itu tandanya bahwa dia datang. Kalau kita berada dalam terang itu dan kita tetap membawa terang itu, kalau tidak omong kosong dikatakan Tuhan Yesus datang atau terang itu datang. Ya. Tapi seperti dikatakan Yohanes di sini, bahwa terang itu sedang datang menerangi setiap orang, ya, dan sambutlah dia. Tidak percuma nanti itu. Bahkan kau sangat beruntung dan sangat berbahagia apabila engkau menyambut terang Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan hanya biarkan dirimu diterangi oleh lampu listrik, cahaya listrik dan matahari, enggak. Sempurnakan terang hidupmu itu dengan terang yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah mengatakan, jadilah terang, maka terang pun jadilah. Kalau kau tolak itu, kau tetap berada dalam kegelapan, termasuk kau bukan lagi manusia, tetapi manusai. Bahasa Batak manusai menyusahkan. Jadi sambutlah terang itu agar kau menggembirakan dan mensukacitakan baik dunia maupun di akhirat nanti dan di surga. Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas perenungan yang telah sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat kami gunakan untuk memperkuat iman kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa subscribe dan like Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.